Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasca banjir, jalan rusak ada di mana-mana. Beberapa di antaranya bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Lalu, apakah pembiaran jalan rusak yang berakibat hilang nyawa menyalahi hukum? Dan apakah pemangku kebijakan dalam hal ini Menteri PU, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bisa dipidana? Berikut ulasan dalam Top Review, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Habis banjir, terbitlah jalan rusak. Istilah ini menjadi realita di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi atau Jabodetabek, bahkan di berbagai daerah lainnya. Di Jakarta, pasca banjir, jalan rusak terpantau ada di mana-mana. Di Jakarta Timur misalnya, jalan rusak bahkan sampai menelan korban jiwa. Seorang pelajar SMK Negeri 34 Jakarta berinisial ASP tewas karena kecelakaan saat berangkat ke sekolah. Diduga korban menghantam jalan berlubang di jalan. Bawa ponakan katanya kecelakaan. Nah, setelah tahu info ya saya lagi bawa kendaraan ya saya juga agak kaget, agak shock gitu. Jadi kita kan nggak tahu kronologi, tahu-tahu dia yang terkapar itu ternyata ponakan saya. Kronologinya dengarnya kan nabrak lubang, jatuh, gitu, terparut dia, gitu. Makanya nggak tahu kronologinya gimana, apa nabrak, apa jatuh sendiri, apa ketabrak gitu. Saat kejadian itu Ali lagi mau kemana sih Pak? Di sekolah. SMA kelas 2 dia, Bang. Dia antar apa sendiri, Pak? Dia sendiri. Emang sendiri. Kendaraan sendiri ya? Iya, emang bawa kendaraan sendiri. Dugaan kondisi jalan berlubang yang menjadi penyebab kecelakaan ASP kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Polisi menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan, mulai dari faktor pengendara hingga kondisi jalan. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman karena ini kejadian tadi pagi. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Terkait jalan rusak yang menelan korban jiwa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf. Pramono mengakui penanganan sekitar 6.000 jalan rusak di Jakarta belum sepenuhnya rampung. Sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan karena sudah tidak bisa lagi menunggu sampai dengan kemudian hujan berhenti. Sehingga kalau dilihat di lapangan sekarang sudah ditangani, lubang-lubang yang ada hampir sebagian besar ditutup. Walaupun kemudian ketika hujan akan, mohon maaf, pasti sebagian ada yang terbongkar kembali. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Jalan berlubang pasca banjir menjadi malapetaka setelah seorang siswi SMA berinisial CRA tewas usai terjatuh saat akan menghindari genangan air di badan jalan. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat korban dan truk molen melaju secara bersamaan dari kawasan Pasar Kemis menuju kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di lokasi kejadian, korban yang mencoba mendahului truk dari jalur kiri tiba-tiba terjatuh setelah menghindari genangan air di badan jalan. Korban diketahui terpental masuk ke dalam kolong truk dan akhirnya tewas seketika di lokasi kejadian setelah bagian kepalanya terlindas ban truk bagian belakang. Setelah menjalani proses otopsi di RSUD Balaraja, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polresta Tangerang. Supir truk molen pun telah diamankan Polresta Tangerang. Di TKP kita sedang melakukan pendalaman dan memang jalan tersebut pada saat kejadian itu kondisinya ada genangan air. Jadi ada genangan air, kita duga pengendara ini hilang kendali. Ya, justru untuk kejadian sepeda motor ini lebih detailnya seperti apa jatuhnya, kita masih melakukan penyelidikan secara maksimal dan mencari petunjuk maupun alat bukti yang ada di sekitar TKP. Dan korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk supirnya sendiri bukannya saat ini gimana? Untuk supir sudah kita amankan dan kita sedang melakukan pemeriksaan kepada supir, termasuk kendaraan pun kedua kendaraan sudah kita amankan. Belakangan diketahui 4 orang dilaporkan menjadi korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Total korban jiwa ini terjadi di sepanjang Februari 2026.
Kondisi jalan rusak menjadi salah satu faktor pemicu insiden kecelakaan berujung maut, yang seluruhnya melibatkan pengendara sepeda motor dan kendaraan besar. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, di Jalan Raya Pasar Kemis sudah terjadi 4 insiden kecelakaan, yang salah satunya berada di tempat saya melaporkan saat ini, yang berada di Jalan Raya Pasar Kemis, tepatnya di depan PT Victory Cingluh Indonesia. Dan saya akan menunjukkan tempatnya kepada para pemirsa Metro TV. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa di jalan ini, tempat yang saya tunjukkan ini merupakan tempat kejadian yang dimana menewaskan seorang remaja pelajar SMA seperti itu yang terlindas oleh truk molen di pagi hari. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari warga, bahwa memang warga mengeluhkan kondisi jalan di Jalan Raya Pasar Kemis ini karena beberapa jalan di ruas Jalan Raya Pasar Kemis saat ini tuh masih berlubang. Bahkan untuk kedalaman lubangnya sendiri itu berkisar 5 cm hingga 20 cm yang mengakibatkan kendaraan seperti motor dan juga kendaraan roda 4 itu harus memelankan laju kendaraannya ketika harus melewati lubang-lubang tersebut. Dan lebih parahnya lagi, berdasarkan informasi yang saya dapat dari warga menjelaskan untuk lubang-lubang yang ada di daerah Jalan Raya Pasar Kemis ini itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi sehingga membuat lubang, serta juga disebabkan yang kedua yakni karena banyaknya truk-truk molen, lalu truk-truk perusahaan, juga truk-truk besar yang melintas di Jalan Raya Pasar Kemis ini sehingga menyebabkan lubang-lubang yang tidak kunjung ditambal baik dari perusahaan maupun juga dari pemerintah setempat. Berikut ini merupakan kesempatan saya untuk berbincang bersama salah satu warga yang berada di jalan daerah Pasar Kemis. Ya, jalannya mah rusak mah udah bertahun-tahun, cuma ya ditambah lagi, hancur lagi, ditambah lagi, hancur lagi. Ini dari kapan Kang, kira-kira Kang, dari tahun kapan? Ini estimasi sih dari 1 tahun yang lalu sih. Cuma ya tambalannya kan tipis seperti ini mah, kena hujan juga habis, kena panas juga habis. Lalu apakah pembiaran jalan rusak yang berakibat hilang nyawa menyalahi hukum? Dan apakah pemangku kebijakan dalam hal ini Menteri PU, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bisa diseret ke penjara? Pengamat transportasi publik Azas Tigor Nainggolan menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara jalan wajib dengan segera memperbaiki jalan rusak. Jika penyelenggara jalan lalai memperbaiki jalan rusak hingga menyebabkan korban, maka mereka dapat dipidana. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, kalau pakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di pasal 24 itu dikatakan penyelenggara jalan itu wajib dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, itu pasal 24. Nah, di pasal 273-nya dikatakan ya, jika penyelenggara jalan yang lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana. Kalau dia itu ada korban meninggal dunia dan luka dia meninggal dunia, itu kurungan sampai 5 tahun dan denda maksimal 120 juta rupiah. Jadi ada aturan hukumnya, Mbak. Ya. Nah, di sini tinggal bagaimana pihak kepolisian harusnya yang aktif. Begitu. Perbaikan emergensinya harus segera dilakukan karena ini kan menyangkut waktu berikutnya, ya. Jadi begitu terjadi kecelakaan harusnya langsung diperbaiki, proses hukumnya juga jalan supaya ada efek jera. Begitu. Jadi nggak bisa salah satu, harus dua-duanya paralel dilakukan. Nah, selama ini dua-duanya nggak dijalankan. Jalan rusak didiamkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, dan penegakan hukumnya juga nggak pernah ada. Nah, ini masalahnya. Jadi harus dua-duanya. Penyelenggaraan jalan siapa? Kalau itu jalan provinsi, ya Pemda provinsinya harus bertanggung jawab. Ya, bisa juga dipidana tadi dengan pasal 24 junto pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, lalu mereka juga harus cepat memperbaiki. Kalau membiarkan itu jelas itu udah pelanggaran pidana. Itu. Seperti yang disampaikan pengamat transportasi publik Azas Tigor Nainggolan, jalan rusak yang berulang kali memakan korban jiwa selalu jadi peristiwa yang berlalu begitu saja. Jalan berlubang tidak kunjung diperbaiki, sementara proses hukum atas dugaan kelalaian penyelenggara jalan yang mengakibatkan korban berjatuhan juga tidak kunjung ditegakkan.
Sebagai pengguna jalan, masyarakat diharapkan meningkatkan kehati-hatian ketika melewati jalan rusak, terutama saat cuaca ekstrim menerjang. Ingat, keselamatan adalah hal utama, keluarga kita menunggu di rumah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.